Bahan-bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat telur balado yaitu 6 butir telur, kemudian 3 cabai merah, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 cabai keriting, 2 daun salam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh merica bubuk atau lada bubuk, dan 1 sendok makan gula pasir. Nah, inilah bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Pertama-tama rebus terlebih dahulu telurnya. Siapkan panci berisi air, kemudian rebus telur. Rebus telurnya sampai menjadi benar-benar matang ya. Tunggu kira-kira 15 sampai dengan 20 menit agar matangnya sempurna. Sambil menunggu telurnya matang, haluskan terlebih dahulu bumbunya. Bumbu yang harus dihaluskan ada cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan juga cabai keriting. Dihaluskan terlebih dahulu ya. Nah, bumbunya sudah menjadi halus. Selanjutnya cek telurnya. Dan telurnya pun sudah menjadi benar-benar matang. Tinggal dimatikan saja api kompornya, kemudian ditiriskan. Di sini saya menggunakan air dingin agar cepat dingin ya. Selanjutnya tinggal dikupas cangkangnya, seperti ini hasilnya. Jika sudah seperti ini, siap untuk diolah. Sebelum diolah, biasanya saya goreng terlebih dahulu telurnya agar nanti bumbunya meresap ke dalam telur. Goreng sampai telurnya menjadi sedikit kering. Semua bagiannya menjadi kering ya. Nah, sampai menjadi seperti ini kira-kira. Jika sudah seperti ini, tinggal diangkat saja atau ditiriskan. Kemudian tumis bumbu yang telah dihaluskan, beri sedikit minyak, jangan terlalu banyak. Setelah minyak panas, langsung masukkan saja bumbu yang telah dihaluskan. Kemudian masukkan 2 daun salam. Diaduk-aduk sampai bumbunya menjadi benar-benar matang dan tercium aroma harum. Nah, sampai menjadi seperti ini bumbunya sudah tidak ada kandungan air. Tinggal masukkan saja gula pasir, kemudian masukkan juga garam, kaldu bubuk, dan merica bubuknya. Setelah itu diaduk-aduk agar bumbunya tercampur dan merata. Kemudian masukkan telur yang telah digoreng. Aduk-aduk kembali agar bumbunya menjadi merata. Agar bumbu semakin meresap ke dalam telur, bisa ditambahkan air sebanyak 100 ml. Jangan terlalu banyak dan tunggu sampai airnya menjadi kering. Diaduk-aduk terlebih dahulu. Setelah diaduk-aduk dan semuanya tercampur merata, tinggal menunggunya saja sampai airnya menjadi menyusut dan bumbunya benar-benar meresap ke dalam telur. Nah, sampai menjadi seperti ini. Jika sudah menjadi seperti ini, bumbunya sudah benar-benar meresap ke dalam telur, dan cek rasanya. Jika sudah menjadi pas, tinggal matikan saja api kompor. Kemudian telur balado siap untuk dihidangkan. Inilah hasilnya telur balado dengan rasanya yang enak, pas dan gurih. Bisa untuk mencobanya. Semoga resep ini bermanfaat.
Bahan yang harus dipersiapkan untuk masakan kali ini yaitu 4 tangkai sawi hijau, kemudian 2 butir telur, 2 siung bawang putih yang telah dicincang-cincang, dan jahe sebanyak 1 cm yang telah dipotong-potong. Kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian nanti tambahkan 1 sendok makan saus tiram ya. Inilah semua bahan-bahannya, sangat simpel dan mudah sekali ditemui. Pertama-tama potong terlebih dahulu sawi hijau. Untuk ukurannya saya menggunakan 1 cm saja atau bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian setelah dipotong-potong, cuci bersih sawinya agar tidak ada kotoran yang menempel. Nah, setelah dicuci bersih seperti ini, kemudian siap untuk dimasak. Pertama-tama orek-orek terlebih dahulu 2 telurnya. Tunggu minyaknya sampai menjadi panas. Kemudian setelah minyak panas, siapkan telurnya dan orek-orek ya. Menu ini sangat sehat dan juga simpel, apalagi digunakan untuk sarapan pagi karena tidak ribet untuk memasaknya. Nah, kemudian selanjutnya diorek-orek sampai telur menjadi benar-benar matang. Pastikan telurnya menjadi matang agar tidak bau amis. Kemudian setelah telur menjadi benar-benar matang, tinggal diangkat saja. Telur diorek terlebih dahulu agar nanti tidak menjadi hancur ya teksturnya. Selanjutnya beri sedikit minyak saja untuk menubis bawang dan juga jahe. Kemudian masukkan bawang putih yang telah dicincang dan juga jahe. Tumis-tumis sampai berwarna sedikit kecoklatan. Setelah berwarna sedikit kecoklatan, tandanya sudah matang. Tinggal masukkan saja sawi hijaunya. Kemudian diaduk-aduk. Aduk-aduk sampai sawinya menjadi layu. Kemudian tambahkan air kira-kira 100 ml. Lalu aduk kembali sampai sawinya menjadi benar-benar layu. Nah, setelah sawinya menjadi layu, tinggal masukkan telur yang telah diorek. Kemudian masukkan juga bumbunya. Masukkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Lalu masukkan juga saus tiram sebanyak 1 sendok makan saja. Selanjutnya diaduk-aduk agar bumbunya menjadi meresap dan merata ke dalam masakan. Setelah diaduk-aduk, tunggu kira-kira 1 sampai dengan 2 menit agar bumbunya benar-benar meresap. Jangan terlalu lama karena nanti takut kandungan vitamin dalam sayurannya hilang. Nah, setelah 2 menit, kemudian icip rasanya. Jika sudah pas, tinggal matikan saja api kompor.
kemudian siap untuk disajikan. Cocok dinikmati bersama nasi hangat. Tinggal disajikan saja. Menu ini sangat praktis dan juga sehat. Bisa untuk mencobanya. Semoga resep ini bermanfaat. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu sayurannya. Ada wortel, kembang kol, dan juga sawi hijau atau casin yang telah dipotong-potong. Selanjutnya 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir, beserta bakso yang telah dipotong-potong. Kemudian 3 siung bawang putih dan 2 butir kemiri. Dihaluskan terlebih dahulu bawang putih beserta kemirinya. Setelah dihaluskan, kemudian ditumis. Beri sedikit minyak, panaskan minyak. Setelah minyak menjadi panas, tinggal masukkan bawang putih beserta kemiri yang telah dihaluskan. Diaduk-aduk sampai semuanya menjadi benar-benar matang. Jika sudah menjadi benar-benar matang, tinggal ditambahkan air saja. Tambahkan air secukupnya atau kurang lebih sebanyak 100 ml. Kemudian diaduk-aduk kembali agar semuanya menjadi tercampur dan merata. Setelah itu masukkan garam, lada bubuk, dan juga gula pasir. Diaduk kembali. Setelah itu masukkan pertama kali yaitu bakso beserta wortelnya. Karena tekstur dari wortel yang cukup alot membuat sedikit lebih lama dimasaknya ya. Jadi dahulukan terlebih dahulu wortel dan juga bakso. Diaduk-aduk atau ditunggu kurang lebih selama 2 menit. Langkah selanjutnya masukkan kembang kol. Diaduk dan ditunggu juga kembang kolnya selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 menit agar benar-benar matang. Setelah dirasa cukup, kemudian tinggal masukkan saja sawi hijaunya. Tinggal diaduk-aduk sampai sawi hijau benar-benar layu. Nah, kemudian sawi hijaunya sudah menjadi layu. Tandanya sudah beres, tinggal diicip rasa. Jika sudah pas, tinggal untuk disajikan saja. Cara pembuatannya sangat mudah dan juga simpel kan? Bisa untuk mencobanya. Cocok dinikmati bersama nasi hangat. Inilah hasilnya, sayur capcay dengan pembuatan yang simple dan juga mudah. Silahkan untuk mencobanya. Pertama-tama siapkan tahu yang telah digoreng, boleh beberapa biji, namun di sini saya menggunakan 7 biji tahu. Dan untuk bumbu yang harus dihaluskan ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 cabai rawit, setengah butir tomat, 2 butir kemiri, dan kunyit secukupnya. Kemudian 5 cabai gendot, 2 batang serai, 1 ruas lengkuas, dan 2 daun salam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian yang terakhir ada santan. Nanti digunakannya cukup setengahnya saja. Haluskan terlebih bumbu yaitu kemiri, kemudian kunyit,
bawang putih, bawang merah, tomat, dan juga cabai rawit. Haluskan terlebih dahulu. Nah, setelah bumbunya menjadi halus seperti ini, selanjutnya langsung saja ke proses pemasakan. Pertama-tama, tumis terlebih dahulu bumbu yang telah dihaluskan. Siapkan wajan, nyalakan api kompor, beri sedikit minyak, jangan terlalu banyak. Tunggu sampai minyak menjadi sedikit panas. Kemudian setelah minyak menjadi panas, masukkan bumbu halus. Masukkan juga daun salam, lengkuas, dan batang serai. Kemudian diaduk-aduk sampai menjadi matang. Sampai seperti ini menjadi matang dan tercium aroma harum. Selanjutnya tinggal masukkan tahu. Diaduk sedikit. Selanjutnya yaitu tinggal masukkan air sebanyak 700 ml. Masukkan juga garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Jangan lupa masukkan juga lada bubuknya. Kemudian diaduk-aduk agar bumbu menjadi merata dan tercampur. Masukkan cabai gendotnya. Diaduk kembali semuanya agar menjadi merata dan tercampur dengan bumbunya. Setelah diaduk-aduk, kemudian masukkan santan kara. Cukup setengahnya saja masukannya. Diaduk kembali agar menjadi merata. Nah, jika sudah teraduk seperti ini, selanjutnya hanya tinggal menunggu sampai menjadi benar-benar matang. Tunggu beberapa saat saja. Jika dirasa sudah benar-benar matang dan rasanya pun sudah menjadi pas, tinggal matikan saja api kompornya. Kemudian sayur tahu cabai gendot siap untuk dihidangkan. Sayur ini cocok dinikmati selagi masih hangat. Inilah hasilnya, sayur tahu cabai gendot. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini.